Saudara, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa hidup kita adalah sebuah perjalanan. Hidup kita adalah sebuah perjalanan yang terkadang musim tidak selalu sama kita jalani. Ada waktunya kita seperti dipuji, disanjung. Ada kalanya, boleh kecilkan dikit saja. Ada kalanya kita sepertinya mengalami hal-hal yang amazed buat hidup kita. Tapi hidup tidak selalu seperti itu, saudara. Kita harus kenali Tuhan, kita menyertai kita bukan karena kebaikan kita. Karena Dia berpegang kepada janjinya. Di keterpurukanmu yang paling mendalam pun seperti Simpson. Dia memutar batu kilangan di mana? Bukan di rumahnya, bukan di keluarganya. Bukan di bangsanya. Simpson jadi budak di bangsa asing. Tapi Tuhan menyertai dia. Sekalipun dia telah melupakan, saudara, ikrar imannya. Karena itu justru kalau kita tahu Tuhan selalu menyertai kita, kita harus lebih kuat lagi berdoa. Harus lebih sungguh lagi percayai Dia. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak melihat tanda-tanda Tuhan menyertai. Waktu mereka ditangkap, waktu mereka diikat, waktu mereka digiring ke api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tidak ada tanda-tanda pembelaan Tuhan. Karena saudara, Tuhan ingin namanya sungguh dipermuliakan. Karena itu hari ini percaya saja, tapi bukan percaya dalam sebuah kualitas percaya yang biasa. Kalau engkau mempercayai Tuhan hari ini dengan caramu mempercayai Dia seperti minggu yang lalu, menurut saya ada yang salah. Kalau engkau mempercayai Tuhan seperti kualitas kepercayaanmu pada bulan yang lalu, wah, ada yang rugi, saudara. Harusnya kita memiliki satu kedalaman iman yang lebih kokoh lagi di dalam Dia. Haleluya. Saudara, mari kita akan lihat. Kita belajar pada pagi hari ini bahaya kelaziman rohani. Lazim itu kata baku di dalam bahasa Indonesia. Makanya dipakai di dalam Alkitab. Lukas pasal yang pertama. Ayat yang ke-8, saudara. Kita akan lihat. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-8. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ini rohani sekali catatannya. Tugas keimaman di hadapan Tuhan. Tapi ada keterangan yang kita harus selami, saudara. Ayat 9-nya. Sebab ketika diundi, dijadwal, ya, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk atau mendapat penunjukan untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Saudara, perkara-perkara rohani tidak bisa kita sentuh dengan sikap kelaziman biasa. Artinya, saudara, kita hanya memenuhi agenda tugas kita, namun kita kehilangan satu kesadaran mata rohani kita. Kita sedang datang kepada Allah yang berespon, pribadi yang kita kenal bukan karena kita menjadi agama Kristen. Saudara, kata agama Kristen dalam periode awal tidak ada dicatat. Justru dicatat sebagai pengikut Yesus. Kelaziman menjadi berbahaya bagi orang-orang yang biasa bersentuhan dengan mezbah.
Kelaziman menjadi berbahaya bagi orang-orang yang biasa datang ke Tuhan, yaitu kita hari Minggu datang beribadah. Kita datang dengan segala yang biasa hari Minggu kita persiapkan. Kelaziman akan menurunkan bukan bentuk luarnya, tapi kualitas dalamnya. Sama seperti kalau Anda pertama kali dengar orang berkata I love you sama Anda. Makin lama dari orang yang sama, kayaknya sebuah pengulangan aja ya. Bahkan makin sering dia bilang I love you, kayak radio rusak ya. Dikit-dikit I love you. Iya kan? Sambil banting pintu, I love you. Itu yang namanya kelaziman. Kita menurunkan nilainya dari sesuatu yang harusnya kita jaga nilainya. Kemasannya kita punya. Ini lancar. Ya Beb. yang. Bukan salah loh maksud saya. Tapi nilainya harus dijaga. Ya cinta. Waduh. Itu sebabnya kelaziman itu akan betul-betul membuat persembahan kita, apapun yang kita coba bawa ke hadapan Tuhan, kehilangan nilainya, merosot nilainya, tidak menyentuh hatinya. Karena Tuhan kan menilai dari dalam, baru luarnya. Dia tidak menilai casingnya dulu, baru dalamnya, bukan. Dia justru menilai dari dalam, baru casingnya. Bukan berarti luarnya tidak penting, tapi lebih penting motif, kesungguhan hati. Saudara, mari kita lanjutkan dari cerita ini sedikit supaya kita tahu begitu berbahayanya kelaziman. Seiring dengan waktu, kita mungkin sudah jadi anggota gereja sekian tahun. Kita jadi lazim dengan suara Pak Gembala. 5 menit awal masih on. 10 menit berikutnya mulai kurang onnya dikit. 15 menit kemudian mulai slow but sure. Apalagi Kak Ani main pianonya enak gitu. Karena bahaya kelaziman seperti itu, saudara. Bahasa roh di kamar mandi boleh nggak? Doa? Boleh. Tapi kalau cuma doa pas masuk kamar mandi, Tuhan bingung. Nak, udah salah persepsi kamu, nak. Mesbah doa kamu kok kamar mandi. Karena kita kehilangan yang esensinya. Saudara, bahaya kelaziman itu menggerogoti orang Kristen yang senior. Bahaya kelaziman menggerogoti koordinator-koordinator. Makanya Yesus buat cambuk untuk membangkitkan. Ya, di bait Allah. Karena siapa yang mengizinkan orang-orang itu berjualan di bait Allah? Imam-imam, saudara, lewi-lewi. Iya, betul. Asyir. Tim manajemen, nah betul. Kalau kita sudah menjadi lazim, ini saya ngomong apa adanya, sorry ya, untuk cewek-cewek.
Terima kasih hari ini hari Kartini. Ya kan. Tapi kalau bukan hari Kartini, apa Anda pakai jubah yang kurang bahan? Kalau sekarang kan bahan semua kan? Bajunya bahan semua, saudara. Kalau hari lain kurang bahan. Saudara, kalau Anda masuk gereja dengan budaya tertentu, contoh di Singapura, itu lazim, saudara. Maaf, angkat tangan. Bukan hanya tangan yang melambai. Haleluya. Apalagi kalau barisan depan ladies sambil menyimpulkan kakinya dan roknya di atas dengkul semua. Masa Pak Gembala sebenarnya darah Yesus. Darah Yesus. Masa dia harus khotbah gini, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bertekunlah dalam iman. Pak Gembala disuruh bertobat. Artinya apa? Kita menjadi lazim sesuatu yang sebetulnya hanya boleh dilakukan sesekali. Gak ada masalah pakai baju renang di kolam renang. Belum berhenti kan kalimatnya kan? Pakai baju kondangan di kolam renang, nah piye toh? agak lain. Makanya coba teman-teman, kalau nanti Anda memasukkan persembahan di amplop, jangan lazim, jangan biasa. Lakukan dengan kesadaran, kita nih membawa satu korban yang membuat kita dikenan atau ditolak Tuhan. Tuhan bukan miskin, saudara, sehingga membutuhkan kolektor. Tuhan tuh pengen mengajar kita satu kecintaan kepada Dia. Makanya Dia tidak tolak yang kecil. Dia juga tidak tolak yang besar. Tapi kalau Anda punya besar, Anda kasih yang kecil, Dia nggak tolak loh. Tapi Dia bisikin di hatimu, cuma segitu kesanggupanmu. Saudara, ini masalah hati loh, bukan nominalnya. Karena bagi janda miskin yang datang ke bait Allah yang mempersembahkan seluruh penghasilannya, yang hanya 1 duit 2 peser. 2 peser 1 duit, saya lupa. Tuh Yesus bilang ini yang lebih gede dari orang-orang kaya yang mempersembahkan dari kantong-kantong uangnya. Poinnya apa? Tuhan lihat kedalamannya, baru casingnya. Tuhan lihat kedalamannya, baru ekspresinya. Tuhan lihat kedalamannya, baru lihat saudara hiruk pikuknya. Itu sebabnya waktu kita fokus kepada hiruk pikuknya, kita tidak prepare kedalamannya. Kita Tuhan jangan-jangan. Lihat cerita ini saudara. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ini waktu yang istilah saya yang sangat penting kalau Anda mau menghadap Pak Presiden, Pak Jokowi, dengan sebuah protokol yang tidak boleh sama sekali dilanggar atau di bypass. Itu sebabnya kalau Anda belajar kitab Ibrani, Tuhan Yesus sudah membypass. Bukan supaya kita jadi orang yang gampangan datang kepada Tuhan. Saya baca selanjutnya ya. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya apa? Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah. Terus ayat 14.
bersukacita atas kelahirannya itu. Sampai di situ, coba kita lompat respon Zakaria yang terjebak dengan kelaziman ini. Ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi kita lihat saudara, siapa Zakaria? Seorang imam yang sudah merosot sekali saudara. Jadi dia diundi, dia ditetapkan jadi imam. Tapi ya udah, aku jadi imam hari ini ya. Ya udah, aku melayani ya hari ini ya. Tapi dia tidak tahu saudara, bahwa dia sedang menghampiri Tuhan yang besar, Tuhan yang menuntut kekudusan, tapi bukan hanya kekudusan, hati yang mengasihi dia. Kita baca ayatnya supaya saya tidak terlalu membesar-besarkan ya. Kita lihat saudara bahwa Allah sendiri mengajar kita. Markus 12, ini perkataan Tuhan Yesus mengutip perjanjian lama. Markus 12 ayat 30. Silakan boleh Bang Adit baca. Kasihilah Tuhan Allahmu Ya, dengan segenap hatimu. dengan segenap hatimu. Yang pertama bukan dengan segenap tenaga, bukan dengan segenap jiwa, tapi dengan segenap hati kita. Karena itu persiapan yang pertama adalah hati kita. Kita tidak mungkin akan menyenangkan dengan perkataan I love you kalau hati kita sudah terjebak dengan kelaziman. Tidak ada satu surprise yang betul-betul keluar dari kelaziman. Tidak ada rasa cinta yang Tuhan kecap dari perkataan pujian kita. Karena kita sudah terjebak dengan sebuah konsep, sebuah ritme, ritual yang membuat kita jadi lazimnya. Saudara, orang yang seperti ini sebetulnya dia sedang mendekati Tuhan, namun tidak lagi dengan prinsip yang rohani. Karena prinsip yang rohani selalu mengalir dan tumpah dari hati. Prinsip yang rohani selalu mengalir dan tumpah dari hati. Itu yang membuat saudara perbedaan banyak orang yang sudah terjebak dengan kelaziman, atau dia masih jadi pribadi yang fresh fire. Api yang selalu fresh saudara. Kalau melayani Tuhan, kalau dia ngangkat pujian, fresh saudara rasanya. Karena ada satu kegairahan, bukan sekedar di suara, hatinya itu menggila saudara. Dan ini prinsip saudara di bait Allah. Makanya Zakaria, waktu pembakaran ukupan, itu waktu di mana waktu kita menghadap tahta hadirat Tuhan. Dan Zakaria sudah biasa, sudah lazim. Makanya dia tidak percaya bahkan untuk jawaban doa yang sekian lama dia doakan. Bagaimana dengan pergumulan kita? Bagaimana dengan perjuangan kita? Jangan-jangan kita berpikir Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak jawab. Padahal dia sedang mengirim. Dia sedang bekerja. Tapi karena hati kita dingin, hati kita menjadi biasa, lazim, kita tidak bisa merespon dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Saudara, bahaya kelaziman yang pertama, itu akan membuat kita kehilangan yang namanya nilai. Korban kita jadi tidak punya nilai lagi, itu maksud saya. Korbannya kelihatan, persembahannya kelihatan, pujiannya kelihatan, pokoknya kehadirannya kelihatan, tapi nilainya hilang. Saya mau tunjukkan dua kisah dari kisah Abraham dengan cepat. Saudara, mari kita akan lihat yang pertama di dalam kitab Kejadian
pasal yang ke-15. Saudara, Abraham ini betul-betul unik. Kalau Anda baca ceritanya dengan lengkap, di Kejadian 15 ini, ayat yang pertama, di pastor 3 saya sudah sampaikan, tapi ini sesuatu yang Tuhan taruh untuk kita kupas lebih dalam lagi. Dikatakan begini, kemudian, kalau Anda baca di Alkitab, kata kemudian atau lalu, Anda cermati, ini tidak boleh dipisahkan dari kisah sebelumnya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Ini Abraham luar biasa ya. Mendapat pesan Tuhan dalam penglihatan. Nanti saya kasih tahu rahasianya. Karena hati Tuhan tersentuh, saudara. Dan di mana poin kontaknya itu, tersentuhnya itu, di mana Zakaria menganggapnya sebuah kelaziman. Tapi Abraham justru dengan fresh fire, dia mengejar perkenanan Tuhan. Tuhan berkata begini, lihat ayat 1-nya. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Kalimat berikutnya apa? Upahmu, atau pahalamu, atau reward. Reward baru kita dapat kalau kita telah menyelesaikan tugas kita. Sekarang saya tunjukkan apa yang Abraham lakukan menarik menurut saya. Abraham menyelamatkan Lot. Tapi di sisi lain ketika dia mendapat jarahan yang besar, dia diperhadapkan dengan satu dilema. Mari kita lihat ayat 21 dari Kejadian 14. Ayat 21, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Raja Sodom yang bilang, ambillah harta benda itu. Jadi ini memang di dalam kekuasaan Raja Sodom. Terus yang menarik, sekalipun Raja Sodom sudah ditaklukkan oleh Abraham, orang ini masih main-main, saudara, untuk menjebak Abraham menjadi orang yang terikat dengan sesuatu yang sebetulnya tidak boleh mengikat hatinya. Saya tunjukkan, saudara, ayat 22. Tetapi kata Abraham kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Lihat saudara, perkataan Abraham yang betul-betul saudara menakutkan sebagai buat Raja Sodom. Dia gak main-main, aku bersumpah. Ini ketegasan dari seorang yang mempercayai sumber berkatnya adalah Allah. Sumber berkatnya adalah Jehovah Jireh. Padahal dia belum mengalami loh pembelaan Tuhan di gunung Tuhan. Tuhan sediakan kambing pengganti atau domba pengganti korban Ishak anaknya. Belum mengalami. Tapi dia telah memiliki akar yang membuat Abraham tidak pernah menjadi lazim dalam membawa korban persembahan di hadapan Tuhan. Saya lanjutkan. Lihat saudara, dia berkata begini, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasit pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Wow, menurut saya ini satu perkataan yang besar sekali nilainya. Abraham mengekspresikan apa yang dia yakini. Sekali-kali. Itu prinsip kan? Itu prinsip kan? Apa yang jadi prinsip dalam hidup kekristenan kita? Apa yang jadi prinsip dalam kehidupan ibadah kita? Gak boleh terlambat. Siap memuji menyembah Tuhan. Apa yang menjadi prinsip saudara? Yang memang betul-betul kena di hatinya Tuhan. Saya lanjutkan saudara. Karena ketika Abraham berkata, coba menarik. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Dan dia menegaskan, kalau aku, jangan sekali-kali. Ini menarik saudara. Ini menarik. Coba lihat, kita naik ke atas.
Saya baca dengan cepat ayat 17. Ini kisahnya akan membuat Anda mengerti. Jangan menjadi orang yang lazim, biasa. Padahal kita menyembah dan kita sedang mendekati tahta kasih karunia. Yang di tahta itu semua yang kita butuhkan tersedia. Seperti saya sering sampaikan, kalau kita datang ke air terjun seperti Curug Pangeran kemarin, Anda bisa bawa galon, Anda bisa bawa ember, Anda bisa bawa botol aqua, Anda bisa bawa tanganmu. Tampung air terjun itu. Bisa nggak? Bawa pulang nggak tuh airnya kalau pakai tangan? Masalahnya banyak kita membuatnya itu menjadi satu peristiwa yang biasa. Lanjut saudara lihat cerita ini. Ketika Abraham mengalahkan musuh-musuhnya, ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi, yang luar biasa. Lihat ayat 19-nya. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Abraham mendapat sebuah konfirmasi. Di jejak langkahnya dia, di mana dia mengalahkan musuh-musuhnya, di mana dia mengalami blessing Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Tapi yang luar biasa, Abraham tidak tinggal diam. Ini yang saya bilang, jangan jadi lazim. Ayat 20. Ketika Imam Melkisedek berkata seperti itu, ayat 20 bagian B-nya, lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Barulah roh dunia dengan gambaran Raja Sodom itu berusaha mengkilik hatinya Abraham. Abraham, lu gak takut gak punya apa-apa bulan ini? Bram, lu gak mikirin bulan ini mau bagaimana? Bram, haleluya, haleluya, haleluya. Bram, lu gak mikir? Saudara, waktu kita membawa korban, ingat, gereja, rumah Tuhan, imam, saya hanya petugas, hanya perantara. Tapi kita membawanya dengan menyembah kepada Tuhan. Itu yang tidak boleh hilang dari proses kita membawa korban. Tidak boleh hilang. Kalau tidak, kita terjebak dengan kelaziman. Dan orang yang sudah mulai lazim, nanti fase yang kedua, bahaya yang kedua, dia tidak bisa melihat terobosan yang sebetulnya tersedia di depan hidupnya. Tidak bisa melihat terobosan yang sebetulnya sudah tersedia di depan hidupnya. Abraham kenapa mengalami terobosan? Karena Abraham merespon dengan cara yang terbaik. Saya nggak tahu, menurut saya ya. Abraham seorang yang tahu menghitung. Ketika peperangan selesai, kemenangan terjadi, dia tahu yang namanya 1/10. Anda bisa logikakan nggak bagaimana caranya dia menaksir itu? Bagaimana dia menghitung itu peperangan? Karena ini bukan uang, ini benda-benda, saudara. Itu artinya Abraham memang concern dengan yang namanya prinsip. Kalau Anda mau melihat pertambahan, jangan tidak pernah menghitung dalam hatimu kasih Tuhan, blessing Tuhan, pertolongan Tuhan. Sekali engkau tidak menghitung, kau menganggapnya biasa, kau menganggapnya lazim, dan di situ hatimu kehilangan syukur, kehilangan cinta. Kau jadi biasa, pasti aku gajian. Oh, tunggu dulu, tanya Ibu Gembala. Sudah punya pengalaman, saya pun punya pengalaman. Andalkan Tuhan yang memberikan engkau pekerjaan di perusahaan di tempat di mana engkau ada. Jangan andalkan perusahaan yang akan menggajimu.
Haleluya. Mari kita lihat saudara. Sekarang setelah Abraham mempersembahkan semuanya dalam satu prinsip yang begitu kuat sekali, dia berkatakan sekali-kali. Ayat 1 dari Kejadian 15 muncul. Mari kita lihat. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Coba baca sama-sama. Janganlah dan Upahmu akan Tuhan tuh sangat gak besar. main-main, saudara. Dia tidak pernah menganggap remeh korban yang kau bawa, tidak pernah. Dan Tuhan ngerti, waktu kita membawa korban, waktu kita membawa benih, waktu kita membawa sacrifice korban, Tuhan ganjar, saudara. Makanya dia berkata, rewardmu, upahmu akan sangat besar. Sekarang kita lihat kisah yang kedua, bagaimana Abraham mengalami satu peningkatan, saudara. Itu yang menurut saya, kitab Roma, kitab Galatia mencatat, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham percaya dan berharap. Abraham berharap dan percaya. Kenapa? Hati dia tidak seperti hati Zakaria. Kapan Tuhan bela? Kapan Tuhan jawab? Masalahnya di kita. Setiap kali doa belum terjawab, masalahnya bukan di Tuhan sama sekali. Bukan. Kalau kita mulai berkata Tuhan tidak dengar, salah, saudara. Doa orang fasik aja didengar, tapi dia abaikan, dia tolak. Apalagi kita doa anak-anaknya. Sekarang lihat saudara, Kejadian 22. Ada sebuah prinsip yang menurut saya sama. Mari wanita-wanita bangkit berdiri supaya kita tidak lazim. Pria jangan bangkit ya. Pria jangan bangkit ya. Wanita-wanita. Ayat 1 dari Kejadian 22. Baca silakan. 2, 3. Sekarang pria bangkit berdiri. Lanjutkan ayat 2. Belum disuruh duduk. Kartini Indonesia. Ini luar biasa Kartini. Ayat 2, pria 2, 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Silakan duduk Bapak Saudara. Silakan duduk, jelas ya. Coba lihat saudara ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang Tuhan mencari cinta di dalam persembahan. Ini bukan hanya bicara uang loh. Ini bukan hanya bicara uang, saudara. Jauhkan dulu pikiran saya sedang khotbah uang. Jangan merasa Pak Gembala sedang khotbah tentang uang. Anda menyepelekan saya. Anda menyepelekan Tuhan. Jauhlah daripadamu itu. Karena saya bukan sedang ngomong tentang uang. Ini tentang hati, saudara. Nanti saya kasih tahu pengalaman yang saya alami. Lihat ayat yang kedua. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Aduh Tuhan. Kenapa engkau seperti ini? Anda harus baca cerita di atasnya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Saudara, pada bagian dan bidang hati kita di mana kita mulai melekat, Abraham mulai melekat kepada Ishak. Karena ini bukan ketika Ishak lagi baik, balita. Bukan. Ishak mulai remaja. Udah bisa membanggakan papanya. Udah bisa, anak lu kayak lu banget ya. Gak sangka, anak lu mirip banget, gitu kan.
Coba bagaimana nggak berbunga-bunga hatinya Abraham? Ada orang kok makin beda sama bapaknya. Ketukar kali, terlambat. Kalau nanya ketukar waktu baby, balita. Makanya kemarin kami pulang pasutri, Among Inong punya 2 anak baru. 2S yang baru. Kalau kata ibu gembala, si Alin, si Billy, S. Padahal udah 4S di rumah. Saudara tahukah bahwa Tuhan mencari yang di dalamnya ada cinta? Saya waktu baca cerita ini unik juga ya Tuhan. Tapi ini cerita belum berhenti di sini, saudara. Ini bukan tentang sacrifice-nya dong. Ini tentang reward-nya. Tuhan tuh pengen membawa kita naik melalui reward-nya. Bukan, aduh Tuhan capek, nggak mungkin aku mendaki lebih tinggi lagi. Nah, tenang nggak? Just do it. Kau akan lihat, aku yang ngangkat engkau. Benar, saudara. Nih, Abraham taat kan? Gak nunda-nunda. Padahal cuma 1 loh. Harusnya mewek dulu dong. Kompromi dulu dong sama si Sarah. Mi gimana Mi? Kita baru punya 1. Diminta Tuhan satu-satunya. Ya. Sepi dari rumah. Makanya kalau hati mulai melekat, saudara, kita mulai mengedepankan sesuatu yang justru kehilangan di hadapan Tuhan. Lanjut dengan cepat, saudara. Sekarang kita lihat waktu Abraham mau menyembelih anaknya 10 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui melalui perbuatanmu. Banyak kita pengen Tuhan tahu melalui perkataan kita. Iman tanpa perbuatan mati. Makanya dalam engkau mempercayai Tuhan, kau butuh bukan hanya deklarasi. Deklarasi penting, doa penting, sangat perlu. Tapi kau harus masuk kepada step kuncinya, yaitu lakukan. Lihat cerita ini saudara, dia berkata, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, atau respect atau hormat kepada Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saya lengkapi ya, yang kepadanya hatimu melekat, engkau tidak segan-segan. Aku merasa tersanjung kalau saya boleh terjemahkan bahasa Alkitab tentang perasaannya Tuhan. Aku merasa tersanjung Abraham, karena sekarang aku tahu ketika engkau berkata kaulah segalanya kepadaku, hatimu demikian. Sekarang lihat, ini bicara rewardnya saudara. Wow. Yang pertama, prosesnya itu luar biasa. Ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Inilah peristiwa Allah sendiri menyediakan korban bakaran bagi dia. Makanya ayat 14, ada istilah Jehovah Jireh, Allah atau Tuhan menyediakan. Nah, ayat 15 kita baca sama-sama dan 16. 2, 3. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Terus, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Sampai di situ saudara. Janji berkat ini buat kita sebagai keturunan Abraham. Bukan ditunggu setelah kita melakukan sacrifice seperti Abraham.
Tetapi dengerin dengan baik, dengerin dengan baik. Kalau kita tidak mengikuti jejak Abraham mencintai dia, justru iman kita di dalam Yesus yang mengakses berkat Abraham itu tidak cukup. Karena masalahnya hati yang menghubungkan kita dengan berkat Abraham. Saudara, saya mau berkata dalam hidup ini jangan terjebak dengan yang namanya kelaziman rohani. Apapun dalam baca Alkitab. Benar, dalam menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Halo, murid-murid bangkitlah. Bangkit, para pelayan Tuhan bangkitlah. Saudara, Tuhan menyediakan ruang tahtanya terbuka. Tetapi terlalu sedikit orang-orang yang bergegas datang menghampiri dia dengan cinta. Kira-kira 3 hari yang lalu, saya terbangun saudara jam 3:30. Mazmur 23 itu Tuhan taruh. Nggak biasa-biasa. Saya bangun, saya bermazmur. Dengan nada-nada saya sendiri dari Mazmur 23. Saya bermazmur cukup lama. Saya nyanyi, bukan bahasa roh, nyanyi bermazmur. Dari Mazmur 23 itu. Besoknya, saudara, banyak kebutuhan saudara menunggu respon hati kita. Gitar gereja ini perlu diservis. Saya bawa pulang ke sekre, saya lihat apa yang kurang, saya ganti fretnya, saya bongkar, masih belum. Saya lihat lagi sampai saya feel good, sampai yang terbaik yang saya rasa. Gini prinsipnya, kalau saya saja belum dapat feel-nya melalui gitar yang direparasi, gimana Tuhan? Sekian tahun yang lalu gitar itu saya yang beli. Dulu saya beli menurut selera saya. Maaf nih, yang 300 ribuan. Waktu itu saya beli 1,5 juta kira-kira. Nggak tahu sekarang. Itu kira-kira 5 tahun yang lalu lebih. Makanya kemarin pun saya berkeputusan, kalau masih bisa diservis. Kalau nggak bisa, dijual, beli yang terbaik dan yang terbaru. Apakah Anda bermain-main dengan persembahan kepada Tuhan? Apakah Anda bermain-main? Apakah Anda bermain-main? Hati-hati saudara. Tuhan menyukai pujian dan penyembahan, tapi bukan dari orang-orang yang lazim. Maaf ya, pakai kecerekan juga bisa. No, kalau engkau bisa bermain musik skillful seperti kata Daud, seperti kata Alkitab tentang Daud. Kenapa Daud skillful? Kemampuan bermain kecapinya tuh skillful. Karena dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhannya. Ini bukan aja berita tentang alat musik. Kalau Anda tahu yang namanya pelayanan penata ruang, menurut Anda, ini tempat hadirat Tuhan atau hadirat yang lain? Apakah Anda tidak concern hatimu? Ada satu gejolak, aku nggak boleh nggak lakukan tugasku. Aku harus lakukan yang terbaik. Dan bait Allah, dalam konteks bait Allah, itu bukan hanya di ruang makudus, ruang kudus, tapi juga di halaman. Karena itu termasuk lantai 1, 2, 3, 4, termasuk toilet, termasuk gereja anak. Sikap hati kita itu yang membuat tenaga yang kita keluarkan menjadi persembahan Ishak kita di hadapan Tuhan. Saudara, kalau Anda membela hari Sabtu datang untuk yang tugas penata ruang hari Sabtu, saya mau kasih tahu, itu kesempatan sacrifice-mu. Makanya kalau saya dengar Dimas datang dari Cisap, makasih ya Mas Dimas, mana? Bang Dimas. Makasih ya. Anda tahu nggak sih gimana membawa sacrifice-mu kepada Tuhan? Saudara, ini yang jangan sampai kita menjadi lazim.
menjadi lazim. Itu 3 hari yang lalu. Hari Sabtu, saya lihat lagi ini masih belum benar. Ternyata harus diganti senarnya dengan yang ukuran lebih besar. Sekalipun ini pun masih belum sepenuhnya memuaskan hatiku sebagai seorang pencinta gitar. Apalagi Tuhan. Tapi oke lah, let's try. Kemarin pas Tutri dan pulang, Tuhan kasih mimpi yang gak pernah saya terima, saudara. Gak pernah saya terima. Tapi inilah wujud kalau Tuhan disenangkan, dia buka pintu gerbangnya. Jadi saya dikasih mimpi tadi malam. Di dalam mimpi itu kami ada beberapa orang seperti ada di sebuah perairan laut. Unik sekali kalau memasuki dimensi rohani. Kami menyelam, termasuk saya. Saya seperti memimpin penyelaman itu. Dan anehnya, serasa tempat menyelam itu adalah tempat di mana pemilik tempat ini. Karena waktu saya mulai menyelam, saya tahu ibu ini di situ. Ibu ini punya yang tempat penyelaman itu. Jadi saya tahu itu koneknya kemana? Ke tempat ibadah kita. Tapi waktu kami mulai menyelam, saya menemukan kantong-kantong yang waktu saya buka itu mutiara-mutiara begitu indah seperti kelereng-kelereng kecil terbuka gitu keluar. Ada beberapa bukan kantong sih, kantong lebih gede jadi seperti karung kecil. Waktu satu kantong itu untuk diperiksa saya buka, wah sukacitanya besar sekali saya dengan beberapa orang itu. Kami mulai ambil. Ada yang saking happy-nya mutiaranya itu disebar aja. Gitu. Tunggu, jangan gitu. Saya bilang. Akhirnya beberapa penyelam itu memasukkan dalam kantong termasuk saya. Mutiara itu saya ini bukan mutiara 1-2, segenggam aja sampai lebih dengan genggaman saya. Jadi begitu banyaknya saya masukin. Dan di dalam mimpi itu saya tahu itu baru permulaan. Karena ternyata waktu kami kembali sepertinya naik ke atas, kami harus ke dalam lagi memastikan ini mutiara di tempat yang kami kenal, yang sebelumnya tidak pernah kami jumpai. Kok tiba-tiba ada mutiara? Harusnya orang lain juga mendapatkan dong. Tapi kenapa tidak mendapatkan? Saya ngomong mutiara itu mungkin seperti berlian, pokoknya permata-permata, mutiara gitu. Di dalam kantong-kantong yang besar. Dan kami ke sana, dan ketika kami kembali lagi ke tempat yang agak dalam itu, kami rasakan ini sesuatu yang aneh gitu. Karena tidak pernah kami lihat dan dapati ada kantong-kantong seperti karung kecil yang isinya seperti mutiara-mutiara itu. Dan ketika kami mulai naik ke atas, di dalam mimpi yang sama itu, saya lihat ada beberapa orang saking senangnya cerita. Saya bilang jangan, tahan dulu, tahan. Karena kita harus waspada. Sementara berkat datang, jangan lupa ujian seperti citra Abraham. Itu harus bersesuaian dengan hati kita. Kita harus persiapkan hati kita. Saya bangun pagi, saya cerita dengan istri saya. Ini gak pernah mimpi begini. Di situ saya tahu. Cerita Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran di Gibeon. Di 1 Raja-Raja pasal 3. Itu gak pernah Salomo lakukan. Tapi sekali Salomo lakukan, karena cinta dan hasrat yang besar kepada Tuhan, malamnya Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berkata, apa yang engkau inginkan supaya aku beri kepadamu? Jadi Tuhan seperti memberikan sebuah cek kosong, isi nominalnya, isi nilainya. Salomo enggak mengharapkan.
Tetapi Alkitab mencatat Salomo membawa korban 1000 korban bakaran ke tempat itu karena tempat itu yang paling besar. Anda harus ngerti. Disitulah Salomo mengerti bagaimana menyentuh hati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu ditanya apa yang kamu minta, yang luar biasa. Salomo tidak minta kekayaan. Salomo tidak minta nyawa musuhnya. Salomo minta sesuatu yang betul-betul membuat hati Tuhan luluh. Dia bilang gini, Tuhan berikan aku hikmat supaya aku bisa membedakan yang jahat atau yang salah dari yang benar, untuk menolong umatmu ini yang besar. Permintaan Salomo itu dikabulkan. Plus aku akan berikan umur panjang, aku akan berikan kekayaan, plus aku akan berikan kemuliaan. Itu yang saya bilang, orang-orang yang keluar dari kelazimannya menyentuh tahta Tuhan, dia akan lihat terobosan tidak mungkin tidak terjadi. Dan itu bukan karena upaya keras. Maaf nih. Tidak semua Anda didorong oleh Tuhan untuk doa puasa. Karena Alkitab tidak mencatat Salomo doa puasa. Alkitab tidak mencatat Abraham doa puasa. Jangan jadikan metode-metode yang justru Anda kehilangan hatimu. Saya tidak doa puasa. Saya tidak korbankan materi. Saya beri yang terbaik dari hasrat yang saya punya. Sekalipun tadi saya bilang, belum selesai Tuhan. Hari ini saya mau beritahu saudara. Kalau engkau keluar dari kelaziman, kalau engkau bisa meloloskan diri dari bahaya kelaziman ini, saudara tidak akan hidupmu biasa-biasa dan normal-normal. Hidupmu akan naik tangga. Kenapa? Karena Tuhan yang berkata, aku akan memberikan juga apa yang tidak kau minta. Yaitu apa? Kemuliaan, kehormatan. Ini nak tangganya nak. Ini sesuai dengan kantong dan budget kamu. Makanya kamu harus tahu, berurusan dengan aku itu, aku bapamu, aku ngerti. Salomo kalau mempersembahkan 100 korban gak menyentuh hati Tuhan. Levelnya Salomo siapa? Raja di raja. Dia mewarisi kekayaan Daud yang besar sekali saudara. 1000 korban itu baru layak buat seorang seperti Salomo. Itu yang saya bilang, ini bukan tentang uang, ini bukan tentang materi, ini tentang hatimu. Saya ingat Ibu Gembala, kalau dulu pelayanan gereja anak, yang pertama dia tahu tiap pagi harus sediakan ongkos jemput anak-anak. Yang kedua, beli kue buat anak-anak. Itu nggak bisa keluar dari kehidupannya. Sampai satu peristiwa Natal, kita mau bikin apa, Ibu Gembala? Parsel. Ibu Gembala masih kerja dan dia curahkan gajinya pol-polan untuk parsel. Dan ajaib, itu Desember. Tanggal berapa ya? 23, 25 kali ya. Ibadah tutup tahun, Ibu Gembala bersama dengan Opung hadir di ibadah tutup tahun di gerejanya Opung. Dan ada seorang remaja itu kasih amplop karena peristiwanya adalah waktu selesai ibadah tutup tahun, masing-masing kasih gift sama jemaat satu dengan yang lain. Nah, kira-kira begitu. Ibu Gembala terima amplop, kirain hanya kartu, kirain hanya ucapan, masuk ke kantong, bawa pulang ke rumah. Waktu dibuka, duit semua. Menurut Anda, apakah Tuhan tidak mengganjar? Makanya terlalu sering kita jadi orang Kristen yang lazim. Pakai baju yang lazim, pakai gaya yang lazim. Saudara, kenapa kalau engkau waktunya sujud saja di sini? Saya nggak salahin loh. Kalau itu dari hatimu, saudara, kalau dari hatimu. Dan ketika kau lakukan itu mengundang sesuatu yang dari tahta surga hadir di tempat ini, melawat jemaatnya. Di situ baru kita menggenapkan panggilan kita sebagai imam pujian penyembahan. Mari kita bangkit berdiri.